Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali hari ini kita akan bahas mengenai tentang teori investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi ini sangat penting dalam perkembangan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tentang teori investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi ini sangat penting dalam perkembangan kemajuan di suatu daerah atau dari suatu negara. Dengan perkembangan investasi telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya menyangkut tentang jumlah investor maupun dana yang dilibatkan, tetapi juga berbagai variasi maupun jenis instrumen sekuritas yang ada di Indonesia. Perkembangan tersebut selanjutnya bisa dijadikan alternatif dari perkembangan jumlah investasi yang beredar di negara kita, khususnya di Indonesia. Jadi, perkembangan tersebut selanjutnya ikut mendorong tersedianya sumber manusia yang cakap dan mampu mendorong ketersediaan dari investasi itu secara baik atau secara benar dalam pengelolaannya. Dan oleh karena itu, perlunya bagi kita pemahaman tentang teori investasi sangatlah penting dalam menuntut atau menjawab dari persoalan-persoalan tentang foreign investment atau investasi asing yang masuk ke negara Indonesia. Di samping itu, pemahaman tentang pasar finansial, baik pasar uang maupun pasar modal, dan jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, serta mekanisme perdagangan yang terjadi di pasar modal sangatlah penting untuk memberikan gambaran bagi kita sendiri tentang berbagai alternatif investasi yang tersedia bagi investor. Baik, kita masuk ke dalam pengertian dari investasi sendiri. Kita lihat dari definisi investasi. Definisi investasi sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari atau in future. Kita lihat dari pengertian investasi dari beberapa pihak lain. Yang pertama, menunda konsumsi pihak sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan atau menambahkan dan menciptakan nilai hidup atau penghasilan atau kekayaan di masa yang akan datang. Dan pengertian investasi juga berarti bahwa mengelola sumber daya atau faktor produksi yang ada sekarang untuk diperoleh manfaat di masa yang akan datang. Kita lihat dari dalam tataran praktik atau investasi biasanya dikaitkan dengan aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif, baik dalam aset yang tergolong ke dalam aset real seperti tanah, emas, properti, ataupun yang berbentuk dalam aset finansial. Misalnya berbagai bentuk surat berharga, saham, obligasi, atau reksadana. Jadi bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi inilah yang mereka lakukan. Juga bisa mencangkup investasi pada aset-aset finansial yang lebih berisiko lainnya seperti reksadana, option, atau future, atau ekuitas internasional. Dari segi investasi ini, pembahasan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi biasanya disebut seorang investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yakni investor individual dan investor institusional. Apa perbedaannya? Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah si Laila yang menginvestkan dananya dalam bentuk saham akan disebut sebagai investor individual karena dia menginvestkan dananya secara pribadi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan atau lembaga atau organisasi yang akan menanamkan saham di suatu sekuritas atau di pasar uang. Contohnya, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi itu menginvestasikan dananya ke lembaga atau sekuritas pasar uang.
Jadi karena dia menginvestkan dananya secara organisasi atau secara lembaga, disebut dengan investasi institusional. Kita lihat dari aset real tadi ya, aset real dan aset uang. Ini sudah kita sebutkan, aset real itu adalah tanah, bangunan, mesin, dan pengetahuan yang dapat digunakan memproduksi barang dan jasa. Sedangkan aset keuangan, saham, obligasi, kata lain aset keuangan adalah klaim atas pendapatan yang diperoleh atas aset real. Di sini kita lihat juga ya, investasi juga bisa dilihat salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor. Dalam konteks investasi, istilah kesejahteraan investor ini berarti kesejahteraan yang bersifat moneter, bukannya kesejahteraan bersifat rohania yang sering sulit untuk diukur. Ini berdasarkan komersil atau berdasarkan pendapatan yang diterima oleh investor ketika melakukan investasi. Jadi kesejahteraan moneter ini bisa ditunjukkan oleh hasil penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini yang disebut dengan pendapatan diperoleh masa yang akan datang atau disebut dengan present value. Kita lihat dari tujuan investasi. Apa sih sebenarnya tujuan investasi? Secara sederhana, orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di masa yang akan datang maupun di kemudian hari. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut, tapi itu adalah pernyataan sederhana. Sebenarnya secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang akan datang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Itu adalah tujuan investasi yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi dampak inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lainnya, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengurangan atau pengaruh dari inflasi tersebut. Jadi dengan kita melakukan investasi, kita berkemungkinan kecil akan terdampak terhadap nilainya inflasi. Yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Jadi ada beberapa negara yang menerapkan bahwa siapa yang melakukan investasi bahkan dikurangi nilai pajak pribadinya. Jadi pajak yang dibayar per tahunnya itu bakal berkurang karena ada nilainya investasi di dalam tersebut. Jadi kita lihat dari sini dari mana sebenarnya seorang investor bisa mendapatkan sumber dana untuk melakukan kegiatan investasi. Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari uang atau sumber daya yang dimiliki saat ini atau pinjaman dari pihak lain atau dari tabungan kita sendiri. Ketika seseorang mempunyai sejumlah uang, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk menggunakan uang yang ia miliki tersebut. Dan tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Itu adalah tujuannya untuk berkonsumsi pada umumnya dan juga digunakan untuk berjaga-jaga maupun untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan demikian, apabila seseorang punya sisa uang setelah digunakan untuk konsumsi, maka ia kemungkinan besar akan mempunyai kelebihan dana yang bisa ditabung. Jadi dana yang berasal dari tabungan tersebut bisa diinvestasikan dan akan memberikan harapan meningkatkan kemampuan konsumsi investor di masa yang akan datang. Jadi dengan diperolehnya dari tujuan investasi, yakni meningkatkan kesejahteraan investor tersebut. Jadi dari dana kan kita konsumsi nih, dana konsumsi pasti ada kelebihannya. Kelebihan itu kita tabung, dari dana tabungan itu kita investasikan dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan investor itu sendiri. Itu adalah tujuan dari investasi. Di sini ada langkah-langkah dalam berinvestasi. Di sini ada beberapa langkah-langkah ya dalam berinvestasi, yakni adalah penentuan tujuan investasi. Penentuan tujuan investasi ini adalah tahap pertama dalam proses keputusan investasi, yakni menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan.
tujuan investasi masing-masing investor pasti berbeda-beda, tergantung pada investor dalam membuat keputusan. Misalnya seperti apa? Investor yang berupa sebuah lembaga atau sebuah organisasi pasti bertujuan untuk memperoleh dananya untuk membayar dana-dana yang mangkrak atau dana-dana yang tidak bisa digunakan. Dari dana yang tidak digunakan bisa dikembangkan oleh perusahaan untuk mengembangkan atau memperluas perusahaan tersebut kembali. Dan kalau untuk pribadi jelas ya, tujuan investasi pasti untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Jadi dari tujuan investasi itu sudah jelas, maka penentuan dari tujuan investasi itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Sebenarnya untuk investasi ini kita tujuannya untuk apa? Kalau kita secara individu pasti untuk sebagai dana kita atau dana jaga-jaga kita atau dana kemungkinan di kemudian hari bisa menolong kita sebagai peningkatan kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Dalam penentuan kebijakan investasi ini adalah tahap kedua yang merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan dari investasi yang telah ditetapkan. Jadi tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset, dana-dana kita dialihkan kemana, atau keputusan untuk menyangkut pendistribusian dana yang kita miliki. Maka dengan penentuan kebijakan investasi ini kita sudah bisa, kan kita sudah ada tujuan nih, lalu kita buat kebijakan investasi. Setelah dana ini terima atau dana investasi kita peroleh, sebenarnya untuk apa kita laksanakan lagi atau untuk apa kita putarkan kembali, seperti bisa kita laksanakan dengan berupa dana yang dimiliki secara luas atau dana yang kita miliki secara besar atau kecil, itu pasti ada nilai hasil akhirnya. Dari hasil akhir ini kita bisa menentukan kebijakan kita investasi untuk kedepannya apa lagi gitu. Dan yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio ini yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yakni portofolio aktif dan portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang baik. Strategi portofolio ini atau strategi portofolio yang kedua, pasif, itu meliputi aktivitas investor pada portofolio yang sering dengan kinerja indeks pasar. Jadi asumsi dari strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Jadi strategi portofolio ini adalah strategi bagaimana kita melihat laporan keuangan sebelum kita melakukan investasi. Kita tidak boleh melakukan investasi sembarangan. Kita lihat dulu bagaimana kinerja perusahaan tersebut, bagaimana performa keuangannya, apakah bagus setiap tahunnya atau gimana. Kalau misalnya kita lihat perusahaan tersebut yang akan kita investasikan baik, meningkat terus ke labanya, maka itu bagus kita laksanakan atau kita jalankan. Itu adalah strategi portofolio. Yang keempat adalah pemilihan aset pembentukan portofolio. Kalau pemilihan aset dan pembentukan portofolio itu yang tadi. Kan kita sudah melihat bahwa laporan keuangannya bagus, portofolionya bagus, labanya terus meningkat, maka kita melihat aset apa yang kita gunakan. Kan ada dua aset tadi, aset real atau aset finansial. Nah, sebenarnya mana yang kita bagus kita laksanakan? Apakah aset real kita investasikan atau aset keuangan? Itu tergantung minat atau keputusan dari seorang investor. Misalkan, oh di sana bagusnya aset real, kita akan menginvestasikan sebuah mesin produksi agar produksinya makin lancar. Itu tergantung ya fenomena yang ada di lapangan. Dan yang terakhir adalah pengukuran dari evaluasi kinerja portofolio. Ini adalah pilihan yang terakhir. Setelah kita ukur dan evaluasi kinerja portofolio kita dan rupanya selalu meningkat dan mengalami laba, tidak ada ruginya, maka ini adalah evaluasi kinerja yang baik. Dan balik lagi ke atas, setelah laba kita dapatkan, laba dari investasi kita dapatkan, pasti kita ingin investasi lagi, maka terciptalah tujuan investasi lagi, kebijakan investasi lagi, portofolio lagi, dan ini adalah strategi atau langkah-langkah dalam membuat investasi. Kita lanjut ke dalam pelaksanaan investasi. Ada beberapa dari pelaksanaan investasi. Yang pertama adalah pemerintah, itu motif sepenuhnya kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit, jalan. Yang pemerintah inilah kalau
dana investasi atau forex investment atau investasi asing yang orang asing yang investasikan atau perusahaan-perusahaan asing yang investasikan dana di Indonesia pasti digunakan untuk infrastruktur masyarakat. Contohnya adalah rumah sakit dan jalan. Seperti jalan tol yang diciptakan oleh atau masa Joko Widodo ini dari forex investment atau investasi asing. Yang kedua adalah swasta itu motif mencari keuntungan. Ya, pasti setiap individual atau perusahaan swasta itu melakukan investasi itu mencari keuntungan. Dan yang terakhir adalah pemerintah dan swasta memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Ini adalah beberapa pemerintah dan swasta memenuhi kebutuhan masyarakat karena selagi poin yang ketiga ini selagi kita melakukan investasi dan melakukan sinergi dari pihak swasta atau individual, pasti tujuannya secara komersil dan sosial. Secara komersilnya seperti apa? Itu memenuhi atau mencari keuntungan sebesar-besaran supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi dalam pemerintahan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak ada nilai untungnya tetapi bersifat sosial, itu membantu masyarakat setempat. Inilah pelaksanaan dari segi investasi. Kita lihat dari investasi dalam konteks makro. Investasi dalam konteks makro ini investasi bisa merupakan konsep aliran karena besarnya dihitung selama satu periode T. Jadi investasi ini kita lihat bahwa jangan kita melihat nilai investasi sekarang tinggi itu dilihat dari pangsa pasar ke depannya. Jangan dilihat pada harga nilai sekarang, tetapi misal contohnya harga saham pada Bank BRI Indonesia itu pada 2023 per lembarnya 50.000. Jadi jangan dilihat harga 50.000 sekarang, pasti akan berubah pada tahun berikutnya. Pasti akan berubah, namanya ada inflasi dalam nilai mata uang. Dan yang kedua adalah investasi mempengaruhi jumlah modal yang tersedia pada periode T. Jelas, investasi yang kita investkan pada hari ini pasti berubah. Yang akan datang 50.000 sekarang pasti tidak sama dengan 50.000 tahun besok. Pasti berubah nilainya. Berubah nilai seperti apa? Kita nih 50.000 2023 sama nggak nanti 2024? Tidak, karena setiap yang namanya mata uang kertas itu pasti berubah nilainya. Seperti contoh mendasar, contoh ini, uang 100.000 2021 sama nggak nilainya dengan 2023? Berbeda. Hal ini yang disebut dengan investasi mempengaruhi jumlah modal yang tersedia pada periode T. Nah, kita masuk ke resume. Ini adalah kesimpulan dari pembahasan di atas. Yakni yang pertama adalah investasi adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Yang kedua adalah aset-aset yang bisa dijadikan sebagai alternatif investasi bisa digolongkan sebagai aset real seperti tanah, bangunan, ataupun emas, serta aset finansial atau financial aset seperti reksadana, obligasi, saham, maupun sekuritas derivatif. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut dengan investor. Investor bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni individual investor dan investor institusional. Investor secara pribadi atau investor secara lembaga. Dan tujuan investasi dalam secara sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan investor dalam ukuran moneter. Di samping itu, tujuan investasi adalah mengurangi dampak inflasi dan tujuan untuk mengurangi beban pajak. Yang kelima adalah pola hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah atau linear. Artinya, semakin besar risiko suatu investasi, maka semakin besar pula tingkat return atau laba. Return bisa dengan pengembalian dana ya. Itu adalah bisa dikaitkan dengan pendapatan atau laba yang diharapkan dari investasi tersebut dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan yang meliputi 5 tahap, yakni tujuan investasi. Ini adalah proses tadi ya. Pertama, kita tentukan tujuan investasi terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio atau melihat laporan keuangan. Yang keempat adalah pemilihan aset pembentukan portofolio. Jadi kita tentukan aset apa yang kita investasikan yang dari dua aset tadi. Yang terakhir adalah serta pengukuran dan evaluasi kerja portofolio. Jadi setiap kegiatan pasti ada evaluasi atau pasti ada penilaian atau pengukuran. Apabila investasi kita baik atau bagus, pasti kita akan berinvestasi lagi. Dan apabila investasi kita
rasanya akan merugikan kita, pasti kita berpikir lagi untuk melakukan investasi. Nah, ini adalah tahap kita melakukan sebuah investasi. Baik, itu mungkin penjelasan dari segi investasi atau teori investasi dalam pertemuan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya pada kolom chat kita. Dan misalkan perlu dibahas yang lebih dalam lagi, mohon kita diskusikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.